Selamat pagi 10 OTKP 1, 10 OTKP 2, kembali lagi dengan Ibu Irma. Karena hari ini kita semestinya belajar menggunakan Google Classroom, tapi sekali lagi kita mengejar ketertinggalan materi kita untuk mengejar materi yang akan Ibu ujikan di UAS nanti, tanggal 5 Oktober. Jadi, UTS nanti, Ibu akan menguji atau mengulang pengetahuan kalian soal materi bab 1 dan bab 2. Jadi, akan Ibu tuntaskan pembahasan materi bab 2 di PPT ini. Begitu ya. Setelah pertemuan daring minggu kemarin, Ibu sudah memaparkan secara singkat dan kalian juga sudah menyimpulkan di kolom komentar video apa yang dimaksud dengan unsur pendukung kearsipan dari segi peralatan kearsipan. Nah, kali ini atau pertemuan kali ini, Ibu akan membahas soal perlengkapan dan petugas kearsipan. Karena seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada peralatan dan ada perlengkapan. Seperti itu. Lalu, kemudian, Ibu tidak ingin kalian hanya menyimak penjelasan melalui suara Ibu dan juga PPT ini. Kalian juga harus buka buku paket kearsipan kalian yang ada di halaman 28 ya, 28. Kita mulai pembahasan dari perlengkapan kearsipan sampai dengan petugas kearsipan. Ibu akan coba menjelaskan secara singkat, tapi semoga kalian bisa mengerti. Seperti biasa, nanti kalau tidak mengerti silakan dilempar ke forum diskusi baik di grup WA maupun di Google Classmate. Ibu lanjut ya. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu menjelaskan ada yang dinamakan dengan peralatan kearsipan. Peralatan itu digunakan dalam jangka waktu yang lama. Maka dia harus dibuat atau bahan dasar peralatan tersebut menggunakan bahan-bahan yang awet atau tahan lama. Misalnya, lemari dari besi atau lemari arsip dari logam untuk menghindari arsip terbakar ketika terjadi kebakaran. Seperti itu. Tapi kalau perlengkapan anak-anak, perlengkapan ini juga merupakan bahan-bahan atau alat-alat pendukung yang digunakan dalam kegiatan kearsipan. Tapi bedanya, kalau peralatan itu untuk jangka waktu yang lama, kalau perlengkapan ini penggunaannya itu terbilang singkat. Ya, atau bukan merupakan bahan tahan lama, bukan merupakan bahan yang digunakan lebih dari waktu sebulan atau bahkan setahun. Maka dari itu, perlengkapan dalam kearsipan harus disiapkan terus-menerus. Kalau kemarin Ibu ngasih permisalannya, kalau di rumah ada lemari itu merupakan peralatan rumah. Karena walaupun sudah waktu 1 tahun, 5 tahun, lemari masih bisa dipakai. Tapi kalau pengharum ruangan atau air galon, seminggu pun atau sebulan pun sudah habis. Maka pengharum ruangan dan air galon tersebut disebut dengan perlengkapan. Gitu ya. Jadi yang membedakan peralatan dengan perlengkapan itu adalah jangka waktu penggunaannya. Ibu ulang, kalau peralatan digunakan dalam jangka waktu yang lama, kalau perlengkapan digunakan dalam jangka waktu yang singkat. Kita mulai dari pembahasan perlengkapan kearsipan. Yang pertama ada kartu indeks. Kalau di buku, bisa kalian baca sendiri. Di PPT Ibu jelaskan, kartu indeks adalah kartu yang berisi identitas suatu arsip atau warkat yang disimpan. Gunanya sebagai alat bantu untuk menemukan arsip. Ukurannya biasanya 12,5 cm dikali 7,5 cm. Jadi panjang kartunya itu 12,5 dan lebar kartunya itu 7,5 cm. Hanya digunakan ketika arsip atau warkat disimpan menggunakan sistem subjek, tanggal, wilayah, dan nomor. Kartu indeks disimpan di card index atau card cabinet. Yang kemarin sudah kita bahas ya, kalau card dex itu adalah lemari tapi bentuknya tuh laci yang banyak kecil-kecil.
untuk menyimpan kartu. Ini Ibu kasih contoh gambarnya. Nah, kartu indeks memuat judul nama surat ya. Kalian sambil dilihat gambarnya ya. Lalu ada nomor surat, ada hal atau perihal surat, ada tanggal surat, ada kode surat, dan ada kode kartu indeks. Sebentar. Aduh. Ibu lanjut. Nah, kartu indeks memuat judul surat nih ya. Judul surat. Kemudian memuat nomor surat. Kemudian memuat tanggal surat. Kemudian memuat kode surat. Nah, Bu, kode kartu indeks mana? Kode kartu indeksnya adalah ini. AR. Ya. Nah, lebar kartunya, panjang kartunya adalah 12,5 cm. Sedangkan tinggi atau lebarnya itu 7,5 cm. Ibu, ini judul surat kenapa Arliani? Karena yang mengirimkan suratnya bernama Arliani. Sehingga di kode kartu indeks ditulis dengan R. Karena Arliani. Begitu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya, kalau kita belajar menggunakan Google Meet, insya Allah kita akan belajar cara mengindeks. Gitu ya. Kita lanjut. Kartu tunjuk silang. Kartu untuk membantu menemukan arsip selain kartu indeks. Kartu tunjuk silang dibuat ketika ada arsip atau warkat yang memiliki masalah atau memiliki nama dan judul lebih dari satu. Ukuran kartu ini 12,5 cm dikali 7,5 cm. Sama ya tadi dengan kartu indeks. Karena mereka sama-sama disimpan di Kardex. Ibu kasih contoh. Di sini ada kartu tunjuk silang. Indeksnya Gus Dur. Nomornya ini ya. Tapi karena Gus Dur merupakan nama keren. Ya, karena Gus Dur merupakan nama keren. Atau gini salah. Maaf Ibu salah menjelaskan. Jadi yang mengirim surat itu atau yang menerima surat namanya Abdurrahman Wahid. Tapi karena nama Abdurrahman Wahid banyak, maka dikasih lagi penjelasan. Abdurrahman Wahid yang ini tuh punya nama kerennya Gus Dur. Maka di indeksnya namanya Dur, Gus. Gitu ya. Jadi kalau indeks anak-anak nama tergantung. Ada kalau satu suku kata kayak tadi Arliani, maka cuman 2 huruf di depan namanya. Kalau ini Gus Dur, nama depan dia ganti jadi nama belakang. Begini juga dengan Abdurrahman Wahid. Abdurrahmannya di belakang, Wahidnya maju ke depan. Ibu kasih contoh misalkan nama ini nih. Nama wali kelas 10 OTKP 1 Asmaria Lubis. Berarti di indeksnya Lubis, Asmaria. Seperti itu. Kalau contoh yang ini, indeksnya meteorologi, klimatologi, dan geofisika Badan. Jadi yang mengirim surat namanya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tapi di surat itu mencantumkan lampiran berupa peta gambar keadaan Gunung Merapi yang dokumennya atau petanya itu sangat besar dan disimpan di lemari yang lain. Maka harus dijelaskan di kartu tunjuk silang. Lihat indeks peta gambar keadaan Gunung Merapi, kodenya C11 peta. Artinya disimpan di lemari C11, yang mana di situ berisikan peta. Peta apa, Bu? Peta gambar keadaan Gunung Merapi. Semoga kalian paham ya. Lalu kita ke lembar peminjam arsip. Lembaran atau formulir yang digunakan untuk mencatat setiap peminjam arsip. Fungsinya untuk membuktikan adanya peminjam arsip. Kemudian, ingatan untuk mengetahui siapa nih peminjam arsip ini nih. Ingatan untuk mengetahui batas waktu arsip harus dikembalikan. Kapan arsip ini harus dikembalikan? Tanda bahwa arsip tersebut sedang dipinjam.
Sama kayak kalian di perpustakaan ya, ketika kalian minjem buku, pasti di belakang buku itu tuh kayak ada kartu kecil dan disitu ditulis kapan kalian minjem dan kapan kalian harus mengembalikan. Kemudian mencegah terjadinya kehilangan arsip. Kemudian dasar melakukan penilaian arsip. Ada contoh gambarnya. Nih ya, lembar pinjam arsip, nama peminjamnya siapa, jabatannya apa, satuan kerjanya apa, surat yang dipinjam, suratnya dari siapa, kepada siapa, nomornya berapa, tanggal berapa, perihalnya apa, kode suratnya apa. Dikembalikan tanggal. Nah, di sini tanda tangan diterima kembali oleh. Jadi ketika kita minjem surat, kita tanda tangan di peminjam. Kemudian ketika kita mengembalikan surat, maka petugas atau arsiparisnya, petugas arsipnya akan menuliskan di sini nih, diterima kembali tanggal oleh, kalau udah dikembalikan baru ditanda tangan. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Nah, biasanya lembar pinjam arsip ini ada banyak atau ada banyak salinannya. Salinan pertama untuk ditempatkan pada arsip yang dipinjam. Salinan kedua untuk peminjam arsip sebagai bukti peminjaman. Salinan ketiga untuk petugas arsip yang disimpan pada tickler file sebagai bahan ingatan. Jadi arsip yang dipinjam itu dikasih lembar pinjam arsip, atau kan arsipnya diambil tuh. Maka ketika arsipnya diambil, untuk menggantikannya kita taruh lembar pinjam arsip ini untuk mengetahui, oh arsip yang ini tuh diambil atau dipinjam, seperti itu. Kemudian salinan kedua untuk kita yang minjem arsip. Dan salinan terakhir buat petugas arsip itu sendiri. Kemudian kita ke map pengganti. Map yang digunakan untuk menggantikan surat-surat yang dipinjam sekaligus mapnya. Contohnya ya, jadi ketika sebuah surat dipinjam atau surat yang dipinjam itu banyak banget, maka untuk menggantikan posisi penyimpanan atau posisi surat itu di lemari arsip, kita menaruh map pengganti sebagai tanda, oh ada yang surat ini lagi dipinjem nih, gitu ya. Semoga kalian paham. Buku arsip digunakan untuk mencatat penyimpanan arsip atau biasa disebut dengan buku agenda. Ada 3 jenis buku agenda arsip. Yang pertama buku agenda tunggal, yang kedua buku agenda berpasangan, dan yang ketiga buku agenda kembar. Kalau buku agenda tunggal itu, buku agendanya formatnya cuma satu, di mana dalam format itu sudah tergabung semua pencatatan surat masuk dan pencatatan surat keluar. Artinya pencatatan surat masuk dan surat keluar ada di buku yang sama. Kalau buku agenda berpasangan, pencatatan surat masuk dan surat keluar ada di buku yang sama, tapi formatnya beda atau tabelnya beda. Bisa di kanan kiri, di kanan pencatatan surat masuk, di kiri pencatatan surat keluar, atau atas bawah. Atas pencatatan surat masuk, bawah pencatatan surat keluar. Kemudian yang ketiga ada buku agenda kembar. Buku agenda kembar ini bukunya tuh ada 2. Jadi pencatatan surat masuk dan pencatatan surat keluar ada di 2 buku yang berbeda. Semoga kalian paham. Kita ke petugas kearsipan. Petugas kearsipan itu disebut dengan arsiparis. Ingat ya, petugas kearsipan disebut dengan arsiparis. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan, serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Jadi seorang arsiparis itu nggak bisa sembarang orang ya. Dia harus memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh dari pendidikan formal atau pendidikan pelatihan lainnya. Syarat arsiparis, pengetahuan dan keterampilan tentang arsip. Tentu saja tidak sembarang orang bisa menjadi arsiparis karena ada tata caranya, ada sistemnya yang tidak semua orang paham. Pendidikan minimal SMK, tekun, teliti, rapih, cermat, dan sabar dalam menyelesaikan pekerjaan. Karena kegiatan pengarsipan itu harus sabar.
karena kita berurusan dengan dokumen-dokumen yang rapuh. Gitu ya. Disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Disiplin. Kalau ada yang minjem arsip langsung dicatat. Ada yang mengembalikan arsip langsung dicatat. Ramah dan sopan dalam melayani permintaan arsip. Contohnya seperti petugas perpustakaan. Harus sopan. Loyal dan dapat menyimpan rahasia. Biasanya ada kan tempat penyimpanan arsip di mana arsipnya itu merupakan arsip negara yang rahasia, yang tidak semua orang boleh mengetahuinya. Kemudian sehat rohani dan jasmani serta dapat bekerja secara profesional. Segitu aja materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan by WA di grup ataupun PC, ataupun kita buka forum diskusi di Google Classroom. Begitu ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.